menjelaskan satu hal yang sering dipertanyakan dari petani-petani dan penonton-penonton di video saya tentang sulur panjang dan sulur pendek. Turun lagi, si tunas-tunasnya itu turun lagi, itu rimbun di bagian atas dan kita nggak bisa polinasi. Jadi kenapa disarankan untuk vanili itu tingginya hanya di lahan panas. Ini lokasi di sini 2 kilo mas ya, 2 kilo dari laut. Udah bisa dipastikan, bisa dibayangkan panasnya seperti apa. Kita membedakan bibit yang super berkualitas dan bibit yang ecek-ecek, dan saya mau menjelaskan satu hal yang sering dipertanyakan dari petani-petani dan penonton-penonton di video saya tentang sulur panjang dan sulur pendek. Bibit yang bagus yang kita gunakan, yang sering kita pakai untuk percontohan, yang biasanya sekali tanam langsung keluar bunga. Ini contohnya. Ini batang sudah, kalau supernya super sih, cuma udah tua, udah layak untuk kita buahkan. Kalau kita potong di musim kemarau, kalau sekarang mungkin dia akan tetap tumbuh tunas, tapi nanti kalau motongnya di musim kemarau kita tanam, kemungkinan besar di bagian ruas-ruas ini panjang 2 meter atau 3 meter akan ditumbuhi buah. Ini bibit yang kita potong super. Oke, cara membedakan bibit yang bisa langsung berbuah dan nggak langsung berbuah. Ini contohnya dari pucuk aja udah kelihatan jelas. Batang tua, pucuknya ini pasti ruasnya panjang pendek-pendek yang tua. Kalau yang batang itu masih muda, walaupun besarnya sama, ini ruasnya ini dia lebih panjang dan kelihatan sangat subur. Sedangkan ini kelihatan daunnya udah mulai mengecil, muncul, dan ini 1 atau 2, 3 ruas ke atas nanti ini akan mati dengan sendirinya, dan bagian bawah ini akan berbuah. Dan bibit inilah yang kita pakai, kita tanam dengan sulur panjang untuk mengejar pembuahan. Kalaupun kita tanam sulur itu sulur panjang, tapi posisi sulur muda seperti ini, walaupun kita tanam 4 meter nggak akan langsung tumbuh buah. Buahnya tetap di 2 tahun karena terlalu muda. Wes. Kayak tuh, porosnya tuh. Tuh. Pinggir guys. Pinggir tembok. Ini sulur-sulur yang sudah kita setel untuk pembuahan besok. Kita lagi membutuhkan bibit dalam contohnya, dan yang dicari bibit yang super seperti ini ya terpaksa kita pangkas. Sebenarnya sayang sih membuang 70 juta untuk 7 juta lah bahasa ngomongnya Pak ya. Tapi ya kayak mana lagi, udah tanggung jawab. Itu yang lagi dipangkas. Kita pilih yang
bener-bener super, dan kita sisakan di pangkal-pangkalnya nanti untuk ditumbuhkan lagi. Cara pengambilannya sangat berhati-hati nih. Gantung-gantung ini Pak, yang nanti dipotong semua. Nih dari sini. Nah, untuk bibit ini kan nanti pucuknya harus dipotong Pak. Ini. Kira-kira udah agak tua, ini kan terlalu muda nih. Kalau kita tanam juga nanti kalau terlalu panas dia layu busuk. Ini lebih baik kita potong segini. Itu kita taruh di lahan, nanti tumbuh lagi di sini. Nah, sisanya ini yang kita manfaatkan untuk bibit. Dan ini nanti sisakan di pangkal sini untuk kita tumbuhkan lagi. Ya syukur-syukur bisa dibuahkan nanti di tahun depan. Kalau enggak ya kita pangkas untuk bibit lagi ya Pak ya. Ya. Ini yang udah sebenarnya udah siap untuk dibuahkan sih, sulu-sulu yang udah kita gantung. Tapi mau gimana lagi, namanya udah tanggung jawab, kurang bibit. Bapaknya juga melihatnya udah rungsep Pak ya. Rungsep Katanya, sekali ini. Kebunku gelap bener, banyak vanili, saya buang aja katanya. Ya udah saya ambil bibitnya deh, saya pindah gitu. Sini mas sini. Nih ini kan kelihatan semua tuh sana tuh. Saya akan menjelaskan ya, sedikit menjelaskan dari beberapa pertanyaan tanam vanili di lahan panas. Ini lokasi di sini 2 kilo Mas ya? 2 kilo. 2 kilo dari laut. Udah bisa dipastikan, bisa dibayangkan panasnya seperti apa. Tapi vanili di sini subur. Normal, sehat normal. Selama dia nggak kesengat matahari secara langsung, karena kita punya naungan-naungan di atas. Jadi intinya hanya di naungan. Mau di tempat panas, di pinggir pantai, di pegunungan, udara sejuk, udara panas nggak masalah. Tinggal pola tanam kita seperti apa. Dan ada lagi yang menanyakan tentang tiang, tinggi tiang berapa? Nih, tuh. Kalau tiangnya tingginya sampai 10 meter, dia akan mengikuti tiang sampai ke 10 meter. Setinggi itu dia akan mengikuti. Dan nanti mekar di bagian atas itu turun lagi, si tunas-tunasnya itu turun lagi, itu rimbun di bagian atas dan kita nggak bisa polinasi. Jadi kenapa disarankan untuk vanili itu tingginya hanya 1,5 meter atau 2 meter paling tinggi, itu untuk memudahkan kita ketika polinasi. Jadi kita polinasi nggak perlu pakai tangga, nggak perlu kita manjat pohon tinggi. Nah kalau misalkan tingginya itu 8 meter, bunganya ada di 8 meter, seperti apa kita mempolinasi? Sedangkan nggak dipolinasi vanili ini nggak jadi buah. Nah, jadi kalau misalkan si tiang itu hanya 1,5 meter, tinggal kita atur sulur naik turun, disitulah bunganya hanya di sulur-sulur yang kita gantung. Jadi kita nggak perlu repot-repot manjat, tiap hari kita jalan keliling sepanjang barisan. Polinasi selesai satu baris, sebelahnya jalan lagi satu baris, selesai sampingnya lagi. Jadi kita nggak perlu repot, nggak butuh waktu lama untuk polinasi, nggak capek. Selesai 2000 batang selesai dalam 2 jam.